Halo, teman-teman, ini kembali ke desain ya setelah kemarin-kemarin upload apa namanya proyek yang saya bikin gitu ya. Sekarang kita coba bahas desain gitu ya. Desain kali ini rumah tinggal ya, biar nggak villa terus desainnya. Rumah rumah tinggal luas 1 are dengan kamar itu jumlahnya 4, 1 di bawah dan 3 di atas. Ada kamar mandi juga, ada kamar mandi dalamnya terutama yang di atas ya. Dan juga tentunya cukup untuk parkir mobil satu sama beberapa motor, mungkin 3 atau 4 motor gitu ya. Luasnya tanahnya 1 are. Bentuk tanahnya dibilang unik, aneh gitu ya, tapi kita coba ya usahakan. Dan ini ada di Bali, jadi ownernya juga orang Bali, jadi butuh sanggah atau tempat sembahyang untuk ownernya itu sendiri. Oke, kayak gimana sekarang kita lihat dulu mungkin dari tampak luar ya. Ini jalan utamanya itu adalah ini. Untuk yang sini jalan utamanya tuh ada di atas ini gitu ya. Ini kebalik gitu ya, ada di atas ini. Mungkin harus saya putar ininya. Coba saya putar dulu deh. Ini putar dulu deh. Nah, ini jadi tapi kebalik tulisannya. Ini jalannya di sini gitu ya. Kebalik lah, dibalik kayak tadi aja lah ya. Nah, kalau ini jalannya di atas sini gitu ya. Bangunan ini menghadap jadinya ke utara lah, bisa dibilang ya. Oke, sekarang untuk balik ke sini jadi begini. Tampak depan, mungkin tampak depan nggak begitu banyak yang dibahas karena sini kawasan lingkungan gitu, perumahan padat dekat-dekat gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa terlalu kayak menikmati tampaknya gitu ya. Jadi begini ya, seperti tertutup gitu. Padahal ini ada terbukanya sedikit di sini. Ini ada begini dan ini ya, ini udah tetangga gitu ya. Oke, jadi ini tempat depannya ini bisa dibilang dihimpit jalan. Di sini juga ada jalan. Jadi di sini ini ada jalan. Nah, ini pun ada jalan. Ini jadi dia dihimpit oleh 3 jalan gitu ya. Nah, sini sudah tetangganya. Ini lantai satunya. Oke. Kita masuk nah gini kira-kira ya. Nah, jadi ini oke. Jadi kita masuk lantai 1. Ini pertama tentunya ya umum lah, ini garasi gitu ya. Garasi di sini sih ya 4, mungkin openingnya saya bikin 4 gitu. Ini lebarnya 4 tapi keseluruhannya dia kayak 5 kalau nyampe sini. Nah, dengan bentuk tanahnya seperti ini gitu ya. 5. Ke sini pun saya ngambilnya pun 5 juga gitu ke dalamannya gitu. Biar di sini di area segitiga ini bisa untuk sudah motor seperti pada yang ada di 3D ini gitu ya. Oke, untuk tembok-tembok yang di sini ini saya bikin pendek untuk biar ada cahaya gitu ya. Biar ada cahaya juga di situ, bikin glass block juga biar memanfaatkan cahaya juga masuk gitu ya, biar agak terang ya di garasi ini kalau misalnya pagi atau siang sore gitu ya. Nah, begitu. Jadi ini modul-modul 1, 2, 3, 4 AB ini adalah posisi tiang cakar ayam gitu ya, tiang struktur gitu. Nah, ini gambar kotak-kotak ini posisi cakar ayamnya gitu ya. Oke, begini gitu ya. Ini modulnya begini ya, tapi yang ini saya mundurkan pintunya gitu. Oke, langsung ke sini lihat ke 3D. Jadi seperti ini. Ada garasi ya sekitar 5 kali 5-an, tapi enggak lah ya, anggaplah lebar atasnya 5, belakangnya ini mengecil ya ke sekitar 3 meter dalamnya nih gitu ya, kira-kira lah begitu ya. Terus oke, jadi kalau ini sekarang begini, jadi cukup 1 mobil, kebetulan juga mobil ownernya ini adalah Kijang, jadi pas ya, Kijang Innova yang lawas gitu, jadi kita pakai itu. Terus ada motor, ini digambarkan bisa 3, mungkin bisa 4, 1 tengah-tengah sini gitu ya. Sebenarnya muat deh ini 1 motor lagi gitu kan. Oke, jadi masuk seperti itu. Ini pintu, tentunya pintu yang cukup luas gitu ya untuk di sini gitu. Saya hide dulu nih mobilnya. Jadi ini pintu sliding, semuanya hidup gitu. Lebar pintunya ini kira-kira sekitar 2,5 meter ya. Lebar pintunya ini kira sekitar 2,5 meter. Mungkin tingginya bisa dibikin standar saya jadi 2,4 meter ya. Kita masuk ketemu ruang keluarga dulu ya, ini di sini jadi ada ruang keluarga dulu gitu, ruang keluarga di sini. Terus di sini kita bikin bukaan gitu ya, sebelah sini gitu, area segitiga ini. Di sini saya bikinkan untuk daun-daun rumput-rumput gitu. Jadi di sini pun temboknya nggak terlalu tinggi, jangan terlalu nutup biar tetap udara bisa masuk ke sini, cross ventilasi gitu ya. Ini ada rumput-rumput, mungkin bisa nongkrong seadanya ya, sekedarnya di sini gitu. Oke, kalau dari sini view seperti ini. Nah, jadi ada
kursi sofa di sini. Ini nontonnya berarti menghadap ke sana gitu ya. Mungkin silau ya TV-nya, tapi nanti bisa dirubah lah sama ownernya gitu. Ini usulan aja, pokoknya ini mampu untuk kamar ruang keluarga di sini gitu ya. Lalu masuk ke dalam lagi ke kanannya, atau masuk lagi ke kanannya, anggap di sini masuk lagi ke kanannya, ini ada ruang makan gitu ya. Ruang makannya mungkin 3,5 kali 4 kali 45, jadi dia 3,5 ini modulnya katakan kali 4,5 gitu ya. Nah ini ya 3 kali 4,5 gitu, ruangan ini gitu. Area makan, ini area makan juga mungkin cukup luas, cukup besar ya. Mungkin bisa untuk berenam, ini kan 2, 4 ini, mungkin bisa berenam lah, tambah lagi 1 gitu ya. Oke, situ adalah saya taruh dapurnya. Nah, dapurnya saya taruh di sebelah sini gitu ya. Dekat dengan tangga gitu kan. Nah, jadi dapurnya ini saya bikinkan island, nanti oke lah island ini setuju enggak itu, ini masih desain usulan gitu ya, owner setuju tapi nanti kenyataannya kita lihat karena ini masih belum membangun, masih desain dulu. Nah, di gambar sih kalau untuk kulkas saya taruh di sebelah sini, tapi nanti kalau di 3D saya taruh di bawah tangga gitu. Ini sepertinya cukup sih kulkas ini di bawah tangga, soalnya kalau ini saya taruh di sini dulu, kemudian kalau cukup di bawah tangga cukup ya, oke lah gitu kan. Ya, jadi ada island di tengah-tengah, ada bukaannya di sana tentunya. Ini sini tentunya bukaan itu ya, untuk memaksimalkan cahaya gitu ya, sini ya. Oke, seperti ini. Jadi ini dapur ini 3,5 ya, 3,5 kali, anggaplah ini juga 4 meter lah, ini anggap ini kesininya ini 4 meter gitu ya, anggap gitu. Tapi cuma dikurangi tangga. Jadi di bawah tangga kita bisa kulkas atau storage lain-lainnya gitu ya. Oke, di sini ini ada pintu gitu ya. Pintu ini adalah pintu ke, kalau di denah pintu ke kamar gitu ya. Di denah ini pintu ke kamar gitu ya. Pintu ke mana? Ke kamar tidur yang di bawah ini gitu ya. Nah, ini kamar tidur bawah ini sekitar 4 lah anggap nih ya, 3,9 atau 4 mungkin kali 4,5 cukup lah ini. Ya, jadi kalau kita masuk, nah sini bisa ukuran segitu tentunya bisa untuk master bedroom ya yang 180, tentunya bisa sana, bisa lemari juga ya. Sini saya buatkan bukaan karena, nah sini saya buatkan jendela, sini bukaan karena ini garis merahnya ini gitu ya. Merah ini nih terbuka gitu, jadi area segitu, area ini terbuka dia gitu, tidak ada atapnya gitu, biar ini area jemur, biar maksimal cahaya matahari dan juga anginnya gitu ya. Tentunya karena ini ruangnya di dalam gitu, jadi ini bisa kita buatkan untuk jendela di sini, dan di sini juga mungkin juga bisa ya glass block di sini, karena di sini ini jalan, sini kita bisa glass block, tapi mungkin terlalu rendah ya, jadi saya usulkan untuk tidak bikin glass block aja di sini. Cahaya apapun, apalagi kaca mati gitu ya, masih terlalu rendah, jadi di sini aja lah bukaannya gitu ya, biar bisa juga naruh TV nanti di sini gitu kan. Oke, kamar mandi mungkin ke sini dulu. Ini ada gang gitu, jadi turun, saya bikin level rendah, turun ke kanan, ini adalah ruang laundry, ruang kotor, ruang jemur gitu ya, di area sini ya. Area sini ruang jemur, jadi ini sekitar 3,3 lah dikali 2 ini. Mungkin cukup nggak cukup ya, tapi yang penting ada lahan dulu untuk mereka jemur gitu. Ini keluarga mereka anaknya 3 gitu kan, suami istri 1 gitu, jadi butuh kamar 4 gitu kan. Oke, untuk kamar mandi ini sekitar 1,5 kali ini tuh sekitar 2,5 gitu ya. Oke, kita masuk, jadi ini ada wastafel baru masuk seperti pada desain saya nih. Wastafel dulu, kloset, nah baru nanti shower paling ujung gitu ya. Oke, jadi ini ada wastafel gitu ya, baru masuk dari pintu ada wastafel, terus ada juga ini kloset gitu ya, ada showernya di sebelah sana gitu. Nah, shower seperti ini ya, di showernya tentunya kita bikinkan jendela ini mungkin kebesaran, atau mungkin dia akan bikinkan setengah gitu ya, karena kan di sini itu ada area jemur, area matahari terbuka, jadi gini bisa memungkinkan untuk kita pasangkan jendela gitu ya, agar mendapatkan di kamar mandi mendapatkan cahaya dan juga penghawaan gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira luas tingginya per plafon, dari lantai ke plafon biasa 3 meter atau mungkin 2,8 2,9 sekitar itulah ya. Oke, kira-kira seperti ini untuk ruangan di lantai satunya gitu ya.
Jadi kita ulas lagi dari depan, dari pertama tentunya garasi, ada garasi ya, pintu masuk, kita masuk. Kanan ini ada jendela dari dapur, ini pintu dua, bukaan yang lebar-lebar di ruang tamunya agar memanfaatkan cahaya. Sebelah belok ke sini ada ruang makannya gitu ya. Ruang makan mungkin bisa di ruang lain-lain juga ya. Tapi ya begitu dulu ya. Yang penting ada ruangannya dan ini dapurnya seperti ini gitu ya. Oke, ini adalah kamar tidur utamanya sebelah situ masuk. Ini kamar mandi di sana kamar mandi ini jadi kamar mandi satu untuk semua. Jadi kamar mandi ini bisa digunakan untuk umum ya. Siapa yang di bawah gitu dia bisa pakai gitu. Tidak ada kamar mandi tamu jadi bisa pakai ini semua gitu ya. Ada ruang jemur juga di belakang. Oke, laundry ini pakai lobster di sini biar udaranya maksimal. Jika seandainya hujan, kita masih dapat angin ya dari ruang jemur ini gitu ya. Oke, sekarang kita coba naik ke lantai 2. Oke, naik ke lantai 2 ini tangga seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah naik ke lantai 2, kita lihat denah dulu apa aja. Jadi, naik ke lantai 2, titik-titik sampai sini gitu ya. Nah, ini bisa bilang ruangan kayak ruangan landing gitu ya. Jadi ruangan dia baru naik berpijak jadi mau kemana gitu kan. Nah, di sini di sebelah sini ada untuk kamar mandi untuk dua kamar tidur ini gitu ya. Kamar tidur ini kamar mandinya tuh ada ini dia kamar mandi dalam gitu. Jadi ini punya kamar mandi dalam karena nih anaknya yang akan tinggal di sini, anak pertamanya yang mana itu dia bisa dibilang yang akan membiayai rumah ini nanti itu. Jadi dia minta untuk desainnya ada kamar mandi di dalamnya untuk dia sendiri gitu ya. Oke, jadi gitu ini dua kamar tidur lagi gitu untuk kamar mandinya bisa pakai di sini gitu ya. Kamar mandi bersama dan juga ini ada gudang tentunya gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini di sana area untuk keluar, ini area terbuka di sini, ini area untuk ke sanggah gitu ya, ke tempat sembahyang gitu ya, tempat sembahyangnya rumah ini gitu. Ada pintu kelihatan 3. Oke, di sini adalah kamar mandi umumnya. Oke, kamar mandi umumnya kita lihat dulu ukuran 1,5 ya kali ini bisa dibilang 2 meter gitu ya. Oke, 1,5 meter apa aja? Saya di sini hanya naruh kloset dan juga shower mandi gitu ya. Kalau dia misalnya nggak mau pakai shower bisa pakai ember ya taruh di bawah bisa. Terus jendela tentu aja di sini ya karena ini area terbuka di sini jadi biar memanfaatkan cahaya ya di sebelah sini gitu. Oke, jadi begitu hanya itu ya simple gitu ya. Tidak ada desain yang seperti bagaimana gitu ya, hanya kamar mandi biasa. Oke, keluar dari kamar mandi ya kita lihat ya, ini ada pintu di sini satu kamar mandi kamar tidur utama. Oke, kita masuk kamar tidur utama. Nah, ini mungkin nggak begitu banyak ada lemari-lemari yang saya taruh ya hanya kamar kasur saja gitu ya. Jadi seperti kita lihat kasurnya ini memungkinkan untuk naruh kasur yang besar gitu ya. Kasurnya ini dia berukuran king ya 180 bisa gitu ya. Seperti ini kamar tidurnya ini berukuran dia paling besar sekitar 4,5 mungkin bisa dibilang atau 4,40 meter atau 4,5 lah ya kali 4,5 ini kamar tidur yang paling besar gitu ya 4,5 kali 4,5 gitu ya. Nah, oke, di sini ada pintu lagi satu pintu kamar mandi. Ini di sini kamar mandi karena desainnya ini kamar mandi ini berukuran 2,5 kali 2 gitu ya. Oke, baru masuk ini ini kayak kebalik ya untuk gambarnya dengan denahnya. Oke, berarti ini showernya di kanan ya, wastafelnya di kiri ya. Ini gambar saya mungkin kebalik ya. Oke, yang penting itu cukup, dua ini cukup gitu kan, dan klosetnya di sebelah sini gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini muatnya gitu ya. Untuk wastafel meja sendiri kan saya bikin yang kecil dulu aja dah 90 gitu. Oke, jadi begitu di sini wastafel sama kloset gitu. Oke, kita ke kamar tidurnya lagi ya. Ini di sini ada kayak glass block gitu ya, biar penambahan cahaya karena di sini nggak ada jendela sama sekali. Jadi ini luarnya lantai 2 luarnya ini kan jalan, jadi kita bisa pasang glass box ini untuk tambahan cahaya gitu ya. Oke, kita keluar lagi. Nah, sini masih ada 2 pintu yang belum ya. Anggaplah pintu yang tengah dulu sekarang. Ini adalah kamar tidur juga ya. Di sini kamar tidur yang ini tuh ukuran dia 3 dikali 4,5 gitu ya. Ini paling kecil sih gitu ya 3. Ini mungkin untuk anaknya juga yang kecilan gitu kan. Nah, ini kan tidak ditutup di dalam ruangan. Di sini ada tetangga nempel gitu ya.
karena di dalam ruang kan dia tidak memungkinkan ada jendela, jadi saya bikinkan skylight sih di sini gitu ya, di atapnya. Jadi kebetulan saya bikinkan dak di sini, jadi atapnya saya lubangi, kasihkan skylight kaca untuk bantuan cahaya gitu ya. Mungkin udara yang agak sulit gitu ya, jadi mungkin dia pakai AC di sini atau mungkin pakai kipas angin, cukup lah ya sudah. Itu sekitar 3 kali 3,5 ukurannya, kira-kira beginilah ya kalau dilihat gitu. Oke, untuk yang kamar yang lagi satu, yang di ujungan lagi ini, ini untuk kamar ini 3,2 dikali 4,5. Nah, ini juga ada segitiga, ini kita lubangi saja gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, di belakang ini ada segitiganya tuh. Kita lubangin jadi biar untuk udara, air juga pencahayaan masuk ke lantai bawah gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa taruh jendela di sini. Jadi di sini kita bisa taruh jendela ya, di sini pun bisa sebenarnya, cuma karena ini pun bisa sebenarnya, cuma karena saya ini 3D saya tidak buat karena di sini area depan gitu, dan bisa dibilang tidak ada akses ke depan sini, jadi lebih baik ini tidak usah ada jendela di sebelah sini. Berarti lebih baik di sebelah sini aja. Kalau kita mau ngelap jendela, bisa kita lewat keluar dari area sanggah ini gitu ya. Ini sekitar 3,2 dikali 4,5 ya, kira seperti ini udah cukup luas lah. Oke, sekarang ini ada gudang standar ya. Gudang itu hanya 1,5 kali 1,75, tidak banyak yang bisa dibahas, hanya ruang kosong. Oke, sekarang ini ada buka jendela juga untuk ke sanggah, jadi kita coba keluar ke sanggah ini. Nah, sanggah ini kira ada seperti ini ya. 3,8, anggap dah 3,9, anggap 4 lah ya, 4 kali 4,2, tapi ini mengecil ya, mungkin 4 kali 4 itu bisa dibilang, cuma ini mengecil di sininya. Jadi ini untuk area sanggah, area sembahyang untuk yang ownernya di sini gitu ya. Oke, begitu dulu ya desainnya kali ini. Untuk di lantai 2 juga sudah. Jadi untuk tampak keseluruhan juga seperti ini, tampak dari atas gitu ya. Nah, tampak dari atas seperti ini. Saya buatkan atapnya hanya pelana saja biar irit gitu ya, biar memudahkan juga untuk pengerjaan. Tidak usah tidak usah pakai limasan gitu. Jadi atapnya ini oke, kiri kanan dak, ini dak gitu. Ini dak kiri kanan, jadi airnya di sini turun ke dak gitu kan, turun ke dak sini, turun ke dak sini, nanti bisa dibawa ke belakang, di kemiringan lantainya bisa dibawa ke belakang, nanti bisa dibikin pipa untuk turun gitu ya. Nah, di sini juga saya buatkan dak, ini seukuran kamar mandi tadi yang di lantai 2 ini, seukuran ini saya bikin dak. Lehernya nih, gewelannya ini segitiganya ini berarti dia di sekitar sini gitu ya, di sekitar sini. Jadi ini untuk menampung tangki air gitu ya. Nah, jadi sini kiri kanan ini dak gitu. Cuma ini karena bisa dak, jadi ini saya bikinkan glass blocknya itu skylight tadi, jadi biar cahaya bisa masuk ke kamar tidur yang di tengah gitu. Atau mungkin bisa ditinggikan, nanti bisa dilubangi dindingnya biar ada penghawaan juga gitu ya. Oke, kira-kira begitu dulu video kali ini. Mudah-mudahan mengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh deh ditulis di kolom komentarnya. Terima kasih atas videonya ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih.